Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Oke, selesai. Sekarang kita mulai absensi ya. Ibu akan kirimkan daftar hadir yang akan kalian isi. Tujuan kita mempelajari sel elektrolisis adalah agar siswa dapat menjelaskan dan menggambarkan susunan sel elektrolisis beserta fungsi tiap bagiannya. Yang kedua, diharapkan siswa dapat menuliskan reaksi yang terjadi di anoda dan katoda pada larutan atau cairan dengan elektroda aktif ataupun elektroda inert. Manfaat kita mempelajari sel elektrolisis yaitu kemarin kita telah mempelajari tentang sel volta, yaitu terjadi pengkaratan. Nah, sel elektrolisis ini adalah salah satu cara untuk mencegah terjadinya pengkaratan tersebut. Jadi, mari kita pelajari dengan baik-baik ya, agar kita semakin banyak dan berkembang ilmunya. Adalah pelapisan logam dengan logam yang lebih tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, jawabannya sangat memuaskan. Penyepuhan itu adalah pelapisan logam yang dilapisi dengan logam lain untuk melindungi korosi. Luar biasa sekali, udah satu tujuan. Sekarang kita akan memasuki materi selanjutnya. Ada yang tahu apa perbedaan yang benar-benar mendasar dari sel volta dan sel elektrolisis? Kalau sel volta merupakan suatu yang mengubah reaksi kimia menjadi energi. Berbeda dengan sel elektrolisis. Kalau sel elektrolisis merupakan suatu sel yang mengubah suatu energi listrik menjadi reaksi kimia. Itu pendapat Mawar. Kalau sel volta, terima kasih jawabannya. Sangat luar biasa sekali. Di sini ada sel volta, sel yang menghasilkan energi listrik, sedangkan sel elektrolisis adalah sel yang mengalami reaksi kimia ketika arus listrik dialirkan ke sel itu. Berarti cukup paham ya untuk perbedaan antara sel volta dan sel elektrolisis. Sekarang coba sebutkan reaksi apa saja yang terjadi pada sel elektrolisis. Yaitu ada dua, Ibu. Yang pertama larutan dan yang kedua lelehan cairan atau leburan. Reaksinya ada dua, yaitu reaksi katoda dan reaksi anoda. Oke, ternyata reaksi elektrolisis itu bergantung pada ion-ion yang berada di sekitar elektrode. Tadi benar yang disebutkan oleh Mawar, dan ini adalah bentuk dari kutubnya, kutub negatif dan kutub positif, kebalikan dari sel volta. Dari sel elektrolisis ini, apakah ada yang mau bertanya atau ada yang kurang dipahami? Ada dua. Bila Ibu cukup dipahami, sudah dipahami, Ibu. Silakan yang kita lanjut ke diskusi tentang LKPD. Nanti jawaban dari teman-temannya, kalau seandainya salah, kita benarkan bersama atau ada yang mau menyanggah dari setiap kelompok. Mari kita diskusikan bersama-sama. Karena berupa lelehan, maka ion-ion yang
mengalami oksidasi dan reduksi. Reaksi katode atau negatif 2Na plus 2 elektron min bereaksi menjadi Na. Reaksi anode plus yaitu 2Cl min bereaksi menjadi Cl2 plus 2 elektron min. Jadi reaksinya adalah 2Na plus 2Cl min bereaksi menjadi Cl2 plus Na2. Yang punya pendapat lain tentang jawaban dari nomor 1 dan nomor 3 dari kelompok 1, silakan kelompok 2 dan kelompok 3. Ada Ibu dari kelompok 2 dari Mawardi ini. Dari nomor 1, reaksi katoda tergantung pada jenis kation dalam larutan. Jika kation berasal dari logam-logam aktif atau logam golongan 1A, 2A, A atau Mn, yaitu logam-logam yang potensial standar reduksinya lebih kecil atau lebih negatif daripada air, maka air yang tereduksi. Itu dari Mawar. Bagaimana kelompok 1 untuk jawaban dari Mawar? Oke, berarti sudah jelas ya, jawaban dari kelompok 1 dan Mawar itu sudah memperjelas dari permintaan pertanyaan di LKPD nomor 1. Saya perwakilan dari kelompok 2. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2. Reaksi anode tergantung pada. Jawabannya adalah jika anode terbuat dari elektrode inert, maka reaksi anode tergantung pada jenis anion. Dalam larutan anion, sisa asap oksi seperti SO42-, NO3-, PO4-, dan F- mempunyai potensial lebih negatif daripada air. Anion-anion seperti itu sukar dioksidasi, sehingga air yang teroksidasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan atau menanggapi atau ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 2, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin melanjutkan pembahasan dari soal nomor 4. Lanjutan dari nomor 2 di atas Ibu. Dari nomor 4, larutan asam sulfat dengan elektroda karbon. Jawabannya atau pembahasannya yaitu Mendengar ada kata elektrode inert. Nah, perbedaan elektrode inert dengan elektrode aktif itu apa? Saya masih belum memahami tentang elektrode inert dan elektrode aktif. Jadi saya ingin bertanya lagi. Mawar, coba dikasih keras deh volume HP-nya. Maksudnya Dini itu Mawa, keterlibatan elektroda inert dalam reaksi anoda itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatima. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang akan menjawab pertanyaan nomor 5. Larutan CuSO4 dan elektrode tembaga. Jawab, Cu tidak termasuk logam aktif sehingga kation Cu2+ akan tereduksi di katoda. Oleh karena itu, elektrode tembaga atau Cu tidak termasuk elektrode inert, maka anode Cu akan teroksidasi. CuSO4 menghasilkan Cu2+ plus SO4 2-. Reaksi katode Cu2+ plus
2E menghasilkan Cu. Reaksi anode Cu menghasilkan Cu2 plus 2E. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab nomor 6. Kenapa unsur PtAu disebut elektrode inert? Karena unsur PtAu tidak ikut serta atau mengganggu reaksi kimia. Maka dari itu inert elektrode adalah logam yang tidak mengambil bagian atau mengganggu reaksi kimia apapun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa pengaruhnya dari unsur PT atau U tersebut tidak mengganggu suatu reaksi kimia? Coba dijelaskan. Saya pun ingin bertanya yang seperti itu. Menjawab pertanyaan dari Mawar, karena unsur PtAu termasuk elektrode inert, di mana elektrode inert tersebut adalah logam yang tidak mengambil bagian atau mengganggu reaksi kimia apapun. Oke, jawabannya sangat luar biasa sekali dari Atun, bahwa elektrode inert itu adalah yang tidak mengganggu. Jadi di sana ada platina dan emas. Bahwa seperti yang kita ketahui, emas itu berada pada golongan 8A atau golongan yang sudah stabil. Jadi kalau sudah stabil akan susah bereaksi dengan logam lainnya. Baik, ini kesimpulan dari kelompok 2, Ibu. Dari kesimpulan materi yang kami simpulkan, yang kami diskusikan, yaitu jika anode tersebut dari elektrode inert, maka reaksi anode tergantung pada jenis anio dan larutan anigen sisa asam oksidasi seperti SO4-2-, NO3 dan lain sebagainya. Mereka mempunyai potensial lebih negatif daripada air. Larutan asam sulfat dengan elektrode karbon, yaitu yang H2SO4, dia bisa menghasilkan reaksi H++ SO4-2- dengan elektrode C inert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menyimpulkan materi kami. Cu tidak termasuk logam aktif, sehingga kation Cu2+ akan reduksi di katode. Oleh karena itu, elektrode tembaga tidak termasuk elektrode inert, maka anode Cu akan teroksidasi. CuSO4 menghasilkan Cu2+ plus SO4-2-. Reaksi katode adalah reaksi yang tergantung pada ion positif atau kation. Perolehan